Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan membencimu, jangan bersedih jika dulu dia pernah mencintaimu, maka besok lusa dia juga bisa jatuh cinta kembali kepadamu. Ya, jadi memang cinta dan benci itu selalu hadir, ya, bersama-sama di dalam mengisi perjalanan cinta umat manusia atau anak manusia. Jadi orang yang sedang bersama saja, ya, bisa saja kan pagi hari bangun tidur dalam keadaan amat sangat cinta, tapi nanti diskusi nggak nyambung, jadi mangkel, jadi benci. Sehingga memang cinta dan benci itu adalah perasaan yang sangat akrab dengan kehidupan kita setiap harinya. Nah, ketika perpisahan itu terjadi, ya, kenapa kemudian benci itu menjadi salah satu hal yang paling menonjol? Jawabannya sederhana, karena banyak orang yang kemudian mencoba melupakan, mencoba move on dengan cara membenci, sehingga kebencian menjadi sesuatu yang sangat kelihatan. Kemudian yang kedua, ya, karena ada persoalan, ya, yang kemudian membuat seseorang menjadi membenci. Nah, jadi mungkin, ya, kita harus terus melakukan introspeksi diri lah. Karena menurut kita kan kita sudah baik nih, tetapi ketika terjadi perpisahan, bisa jadi ada hal-hal yang masih kurang baik pada diri kita yang membuat orang menjadi tidak nyaman untuk bersama-sama dengan kita. Bisa jadi kita ini termasuk orang yang sangat tidak perhatian, sangat tidak peduli kepada orang lain. Bisa jadi kita ini adalah seorang pembicara yang sangat egois, ya. Jadi bukan pembicara dalam seminar. Kita ini kan semuanya adalah pembicara ketika kita bersama dengan orang lain, ketika berteman, dan seterusnya. Ada kan orang yang dihindari itu, orang males bicara dengan dia. Karena kalau bicara, kalau ngomong, tidak pernah mau kalah, ya. Atau kita ini termasuk pembicara yang memang tidak menyenangkan. Karena respon yang kita berikan, ya, kalau ada teman ngajak ngobrol dan seterusnya, itu teramat sangat sepi. Atau kita ini mungkin pembicara yang baik, tetapi bukan seorang pendengar yang baik. Ya, ada orang datang mau curhat. Artinya apa? Minta didengarkan. Ini dia baru curhat 5 menit. Kita sudah menjawab, ya, dengan berbagai teori-teori. Kita sudah memberikan penjelasan segala macam, itu 2 jam. Jadi kita ini pembicara yang baik, tetapi juga biasanya bukan pendengar yang baik. Jadi yang bagus itu kan orang yang seimbang. Dia pembicara yang baik, pembicara yang menyenangkan, ya. Kemudian dia juga seorang pendengar yang baik. Dia tahu kapan waktunya dia harus bicara dan kapan waktunya dia harus mendengarkan. Nah,
itu harus kita introspeksi terus ya. Karena memang tidak banyak orang yang punya kesabaran yang luar biasa ya untuk bisa bertahan. Misal bersama-sama dengan seseorang yang punya karakter yang sangat egois. Ya dia mau ngomong kalau dia lagi pas mau ngomong saja. Kalau dia lagi tidak mau ngomong, terserah aja. Ya dia masa bodoh dan seterusnya. Jadi, nah, padahal kan orang membangun relasi komitmen itu tidak bisa seperti itu. Harus ada selalu imbal balik ya. Karena ini yang kita hadapi adalah manusia. Manusia itu ada waktunya dia pengen bicara, ada waktunya dia pengen mendengarkan kita yang bicara. Nah, jadi itulah yang perlu kita renungkan terus. Nah, ketika itu berimplikasi kepada kebencian, manusia itu kan sering tuh yang diingat itu yang jelek-jeleknya lah tentang diri kita ya, yang baik-baiknya dia lupakan. Bahwa kita sudah melakukan segala hal yang baik agar dia menjadi lebih baik, itu dilupakan saja jasa-jasa kita. Tapi kalau kita punya kesalahan sedikit saja, nah itu akan dia ulang-ulang terus. Apalagi memang mungkin saja kan di diri kita ini masih ada sifat yang memang bisa dikatakan belum baik karena ego yang masih amat sangat tinggi ya. Setelah itu sikap tidak peduli tadi. Setelah itu emosi yang mungkin teramat sangat tinggi ya. Jadi manusia itu emosi itu biasa ya. Kalau misal seminggu itu 2 kali atau 2 hari atau 3 hari dia marah gitu ya. 10 menit, kemudian setelah itu normal bercanda lagi, itu masih masuk fase yang bisa ditoleransi. Tetapi kalau tiap hari marah dan setiap hari itu marahnya 5-6 kali, setiap kali marah 1-2 jam, ngomelnya tidak selesai-selesai, nah itu termasuk ke dalam klasifikasi orang-orang yang impulsif. Nah, kalau memang masih ada sifat seperti itu pada diri kita, nah itulah yang biasanya akan dia kenang terus ya. Nah, tetapi walaupun sekarang dia menggunakanlah segala hal yang tidak baik dari diri kita tadi untuk menjadi alasan baginya, pembenaran untuk membenci kita ya, ya jangan bersedih. Yang penting kita memperbaiki diri kita terus kan, karena manusia itu kan dia belajar terus. Orang lahir itu tidak ada ya manusia biasa seperti kita ini yang langsung bijaksana, itu tidak ada. Semuanya berproses kan. Banyak orang-orang bijak ya di usia 40 tahun, mungkin pada saat masih kecilnya juga usil dan seterusnya tadi. Nah, jadi semua orang belajar dan berproses menjadi lebih baik, dan itulah kita pada saat ini. Agar jangan sampai ya hal-hal yang tidak baik ini kemudian menjadi ganjalan dalam proses membangun komitmen di masa yang akan datang. Jadi jangan bersedih ya. Kalau dulu dia bisa jatuh cinta kepada kita dengan komponen sifat-sifat yang seperti itu kan, kalau kita sudah lebih baik, maka sangat mungkin tuh di kemudian hari dia pun akan kembali jatuh cinta kepada kita ketika kita sudah menjadi seseorang yang lebih baik lagi ya. Nah, ketika mantan membenci kita, kita larut dalam kesedihan, itu sesuatu yang tidak bermanfaat.
Karena kebencian dan cinta mantan itu tidak akan membawa kita masuk ke surga juga. Cinta dan kebencian mantan itu tidak akan menyelamatkan kita dari neraka. Ya, kita harus bersedih justru ketika akhlak kita, amaliyah kita, ya, bagaimana cara kita memanfaatkan waktu kita sehari-hari itu belum baik, belum maksimal, belum optimal. Justru itu yang harus membuat kita bersedih ketika amaliyah yang kita tabung untuk bekal kita di akhirat nanti itu belum seperti seharusnya. Nah, maka di dalam sebuah hadis dijelaskan, man syarrathu hasanatuhu wa sa'athu syai'atuhu fahuwal mu'min. Barang siapa yang merasa bergembira karena amal kebaikannya dan sedih karena amal keburukannya, maka ia adalah orang yang beriman. Jadi kita bahagianya itu bukan kalau mantan kembali kepada kita. Nah, kalau mantan kembali tapi isinya dosa juga, kan eman-eman juga. Kita harus bahagia ketika kita sudah merasakan manisnya, ya, ibadah yang kita lakukan. Ya, ketika kita mengerjakan sholat, kita merasakan nikmatnya hati kita di dalam beribadah. Nah, itu kita bisa bahagia. Dan kita merasa bersedih, ya. Misal kita sholatnya belum tertib, ya, atau masih suka menunda-nunda waktu. Sudah azan, ditunda, ya. Kemudian puasanya di bulan Ramadan itu juga belum sempurna. Nah, itu yang kemudian seharusnya membuat kita bersedih. Jadi kita bahagia kalau amal kita sudah baik. Semoga kalau amal kita baik, mantan kembali kepada kita, maka kerangka kebersamaannya tadi bisa berada di bawah mahligai ibadah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.